1442 Hijriah sudah berlalu. Kita sekarang berada di tahun baru 1443 Hijriah. Beragam suasana duka terjadi sepanjang tahun lalu. Pandemi sudah berlangsung 2 tahun. Krisis ekonomi makin membuat kehidupan negeri terpuruk. Korupsi terus merajalela. Beragam penistaan terhadap ajaran Islam serta ketidakadilan hukum terus ditimpakan kepada tokoh-tokoh umat. Karena itu, besar harapan dan keinginan umat agar momen hijrah dapat mengubah keadaan negeri ini menuju suasana yang lebih islami, berada di jalan yang diridhoi Allah SWT. Nah, bagaimana nih sahabat Mubi supaya kita memiliki keyakinan dan pengorbanan? Peristiwa hijrah Nabi SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah disepakati sebagai awal penanggalan kalender hijrah atas usul Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini dicatat oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam. Dengan mengasirah Nabi SAW, siapapun akan paham bahwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat adalah peristiwa besar, bahkan menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi. Melalui hijrah, Islam menjadi kekuatan besar yang menebarkan rahmat ke seluruh umat manusia. Berbeda dengan sebelumnya, selama 13 tahun di Mekah, dakwah Islam menemui kesukaran, bahkan jalan buntu. Caci maki hingga penganiayaan dialami Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini yang sempat membuat Rasulullah berduka hingga turun ayat yang menghibur beliau. Sungguh, telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, lalu mereka sabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita para rasul itu. Terjemahan Quran Surah Al-An'am ayat 34. Menurut Imam Ibnu Katsir menerangkan, ayat ini merupakan hiburan bagi hati Nabi Muhammad SAW, ungkapan dukungan kepada beliau dalam menghadapi orang-orang yang mendustakan beliau dari kalangan kaum beliau, serta perintah kepada beliau agar bersabar sebagaimana sikap sabar ulul azmi dari kalangan para rasul terdahulu. Sahabat Mubi, ayat ini pun mengandung janji Allah kepada nabinya bahwa dia akan menolong dirinya sebagaimana dia telah menolong para rasul terdahulu. Kemudian mereka memperoleh kemenangan. Pada akhirnya, akibat yang baik diperoleh para rasul sesudah mereka mengalami pendustaan dan gangguan dari kaumnya masing-masing. Setelah itu, datanglah kepada mereka pertolongan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Hijrah adalah pengorbanan. Selain harus menempuh perjalanan yang berat dengan jarak lebih dari 400 km, kaum muslim menghadapi 2 ujian dalam hijrah. Yang pertama, ujian keimanan. Mereka harus meninggalkan negeri asal mereka, harta benda, tempat tinggal, bahkan keluarga mereka. Mereka berpindah ke negeri yang di sana tak ada sanak kerabat. Mereka pun tidak dijanjikan akan mendapat tempat tinggal baru atau mata pencarian baru sebagai ganti harta yang mereka tinggalkan. Hanya bermodalkan keyakinan pertolongan Allah SWT mereka berhijrah. Allah SWT pun memberikan pujian dan pahala berlimpah kepada kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati. Benar-benar Allah akan memberi mereka rizki yang baik, yaitu surga. Sungguh, Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat 58. Kedua, kaum muslim yang berhijrah juga menghadapi ujian, pengorbanan, dan penentangan dari kaumnya. Zainab binti Rasulullah SAW misalnya, ia harus rela berpisah dengan suaminya Abu Al-As bin Rabi yang masih musyrik dan menolak ikut berhijrah. Keluarga suaminya juga menghadang Zainab yang tengah hamil 4 bulan hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran. Setelah pulih dari lukanya, Zainab kembali berangkat berhijrah meninggalkan suaminya. Sahabat lain, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir, mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang dirinya di perjalanan ketimbang ia kembali ke Mekah. Setibanya di Madinah dan ia menceritakan peristiwa yang ia alami, termasuk harta yang ia berikan kepada para penghadangnya. Rasulullah SAW memuji dirinya. Beruntunglah perdagangan Suhaib. 2 kali pujian itu
Hijrah juga bukan karena Rasulullah sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi rintangan dakwah. Namun sahabat Mubi, Rasulullah itu berhijrah karena beliau menyadari bahwa masyarakat Mekah berpikir dangkal, bebal, dan berkubang dalam kesesatan. Karena itu, beliau melihat bahwa dakwah harus dialihkan dari kondisi masyarakat semacam ini ke kondisi masyarakat yang kondusif dan siap menerima Islam. Allah SWT lalu memberikan pertolongan dengan kedatangan orang-orang suku Aus dan Khazraj dari Yasrib, yaitu Madinah. Dua kabilah ini terkenal dengan kekuatan mereka karena terbiasa berperang. Negeri mereka pun memiliki posisi geostrategis yang luar biasa, terletak di jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Hal ini mencemaskan orang-orang Quraisy seandainya Rasulullah SAW berkuasa di Madinah. Madinah juga memiliki lahan yang lebih subur ketimbang Mekah karena terletak di antara dua tanah vulkanik, Al-Wabarah di barat, Waqim di timur, Uhud dan Sil'u di utara, serta Gunung Ir di barat daya. Selain memberikan kesuburan, posisi Madinah yang demikian secara militer membuat wilayah ini sulit untuk diterobos dan diserbu musuh. Ini disadari oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka mencemaskan Islam menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan mereka. Karena itu mereka berusaha keras menghadang hijrah kaum muslim, khususnya Rasulullah SAW. Namun sahabat Mubi, dengan izin Allah beliau dapat menerobos kepungan para orang-orang Quraisy dan lolos dari kejaran mereka hingga beliau tiba di Madinah. Setiba di Madinah, Rasulullah melakukan sejumlah langkah untuk membangun kekuatan dalam wujud negara Islam pertama di dunia yang kokoh. Pertama, Rasulullah berhasil menyatukan suku Aus dan Khazraj yang bermusuhan. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kedua, Rasulullah mengikat seluruh pihak di Madinah dan sekitarnya, seperti kaum musyrik dan Yahudi, dengan piagam Madinah. Tujuannya antara lain agar eksistensi negara Islam yang dibangun tidak digoyahkan oleh siapapun. Semua terikat dengan piagam Madinah untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu dengan musuh untuk menyerang satu sama lain. Semua pihak setuju untuk tunduk pada hukum Islam. Yang ketiga, Rasulullah menyusun struktur pemerintahan Islam di Madinah dan menjalankan syariah Islam secara kafah di sana. Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab diangkat sebagai muawin atau pembantu beliau dalam pemerintahan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail, sementara pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi. Rasulullah SAW mengangkat Qais bin Sa'ad sebagai pimpinan kepolisian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau juga mengangkat sejumlah sahabat sebagai komandan pasukan untuk ekspedisi militer jihad fisabilillah. Dakwah Islam dan jihad fisabilillah pun dilakukan oleh Rasulullah selama hidup di Madinah. Beliau antara lain memimpin penaklukan Mekah pada tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah dengan mengerahkan 10.000 tentara kaum muslim. Saat Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab telah masuk ke dalam kekuasaan kaum muslim, negara Islam. Ekspansi Islam ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin lalu oleh para khalifah berikutnya. Wahai kaum muslim, wahai sahabat Nabi, peristiwa hijrah telah memberikan keteladanan dan pelajaran penting betapa perubahan masyarakat menuju tatanan yang penuh rahmat dan keadilan tidak mungkin terjadi tanpa Islam. Perubahan tersebut tak mungkin terjadi tanpa pengorbanan. Kaum muslim generasi awal telah mencontohkan bahwa kemenangan dan perubahan besar itu hanya bisa karena pengorbanan yang besar di jalan Allah. Semoga kita, sahabat Mubi semua, kita bisa mengikuti jejak